Oke teman-teman, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Ini saya akan menjawab saja dari pertanyaan teman kita ya, yaitu dari Bang RSJ Unyu. Yang pertama itu pertanyaannya adalah, Bang, ada ciri-ciri nggak Bang kalau adonan yang bagus itu seperti apa? Mungkin dari tekstur apa atau apanya kan seperti itu. Nah teman-teman ya, jadi kalau ketika kita membuat adonan itu sebenarnya sudah ke apa ketika sudah jadi adonannya itu kita bisa prediksi itu akan bagus enggaknya gitu kan seperti itu. Jadi memang ada ciri khusus gitu kan dari tekstur kemudian dari kekenyalan dan seperti itu sangat-sangat pastinya akan sangat berbeda sekali apalagi kalau cakwe itu ya. Cakwe itu kadang-kadang yang paling berisiko ketika gagal ngembang ya teman-teman. Nah, indikasi biasanya kalau gagal itu teman-teman ya, biasanya kalau kalau kita itu membuat adonan nih, adonan sudah jadi ya, kemudian kalau kita pegang itu kalau adonan itu lebih kenyal itu otomatis biasanya kalau dipegang gitu kayak mentul gitu teman, kayak karet gitu, itu biasanya adonannya bagus. Tapi kalau paling kita adonan udah jadi kita pejet gitu, kita tekan gitu, dia lama sekali kembalinya, itu biasanya otomatis itu sudah tidak jadi. Itu dari segi apa ya, lembek tidaknya ataupun dari kekenyalan ya teman-teman, seperti itu ya. Kalau masalah lain sih banyak ya, terutama kalau masalah keras, biasanya kalau adonan keras itu juga biasanya sulit untuk ngembang walaupun lama itu kan, lama karena mungkin kurang air ya, bisa jadi karena kita ngadon kurang air, jadi dia itu sebenarnya akan ngembang, cuma prosesnya agak lama karena mungkin reaksi dari pengembang itu sendiri, dari ragi instan sendiri mengangkat pori-pori adonan itu sendiri sangat berat, sehingga itu otomatis bukan gagal ngembang tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang pasti adalah caranya adalah dari kelihatan dari adonan itu sendiri. Ketika kita ngadon selesai, kita pegang saja, kita tekan gitu, kalau dia kembalinya agak lama itu berarti alamat itu kurang ngembang ya, seperti itu. Dan kalau ngembang itu seperti karet teman, jadi kalau ditekan gini dia akan sedikit kembali. Makanya eh, ada juga tadi sebuah pertanyaan ya, ketika meratakan adonan itu di meja itu kan biasa kita tekan ya, kita tekan ataupun kita apa ya, artinya kita tepuk-tepuk gini, itu kan intinya dia untuk meratakan. Walaupun kita tekan dengan jari-jari seperti ini, dia itu kan akan kembali, dia menekan yang di bawah itu kan supaya rata dengan jari-jari gini, itu dia nanti akan kembali. Itu salah satu apa namanya, adonan yang dikatakan baik kan, seperti itu ya. Jadi kalau kita meratakan dengan botol atau apa adonan itu kita ratakan gitu bawahnya kan, itu ya bisa sih, cuma nanti dia kurang rata gitu karena tumpukan di bawah sama di atas itu otomatis kan kadang ada yang tidak rata. Semungkin kita udah meratakan itu kan, kita tumpuk pasti aja ada yang meleset gitu kan, seperti ini. Makanya dengan kadang kita menekan lebih lama gitu kan, dengan jari-jari seperti ini kita tekan gitu kan, itu fungsinya untuk itu juga teman, jadi meratakannya di bawah juga. Jadi kan agar lapisan di atas sama di bawah itu kan ya setidaknya bisa lebih rata lagi kan, seperti itu ya. Nah itu untuk masalah ciri-ciri ya, ciri-ciri khas yang yang sangat kelihatan sekali ya. Kalau ciri-ciri lainnya sebenarnya ya kalau kebiasaan sih ya, dari kita megang adonan sendiri sudah ketara teman-teman antara ngembang dan tidaknya. Tapi mungkin bagi pemula ya apa ya, artinya harus belajar dulu, harus menyesuaikan dulu ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah Bang, biar bolang-balik empuknya awet itu gimana ya Bang? Soalnya punya saya kalau bikin pagi, kalau sudah sore jadi mengeras. Oh, jadi ya kalau kita bikin terutama di bolang-baling, baik cakwe itu sama aja, bolang-baling atau roti gorengan cakwe. Bagaimana caranya kalau kalau kan kalau digoreng itu biasanya empuk ya teman-teman. Itu kebanyakan seperti itu, empuk. Kemudian lama setelah dingin itu kan alot, agak alot. Nah, ya memang akan ada perbedaan teman. Selepas digoreng, hanya selesai digoreng itu, kemudian kita diamkan, itu pasti ada sedikit perbedaan. Tapi kalau untuk keras banget itu atau alot, terlalu alot itu enggak juga gitu kan, artinya ada perbedaan tekstur yang tidak signifikan kan, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah ketika biasa kita membuat adonan, yang pertama ya, dari adonannya itu jangan terlalu keras dulu, jangan terlalu keras dulu, dan sehingga nanti ketika kita
awan goreng itu dia terasa sangat empuk, bulan ya terutama. Ini kalau dibelah itu mudah sekali. Dan yang kedua itu yaitu fungsi dari seperti contohnya Bakerin Plus IF100 itu kan gunanya untuk itu gitu kan. Jadi adonan itu biar lebih lebih bulan lagi ataupun lebih lembut, lebih empuk, sampai dingin pun dia tidak terasa keras kan, seperti itu, tidak alot. Nah jadi, itu kemudian satu lagi dari mentega ya. Mentega itu teman-teman ya, kalau mentega itu kurang, biasanya itu odading ataupun bolang-baling ini dia menjadikan agak-agak sedikit alot ya, seperti itu. Itu kalau jadi dari Bakerin Plus sendiri, makanya kalau bikin banyak umpama nih, bikin 5 kilo ya, kasih aja setengah sendok makan itu Bakerin Plus itu kan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hati-hati ya, kalau ngadonnya nggak pas juga nanti meleset, karena Bakerin Plus ini termasuk bahan-bahan yang apa ya, kadang-kadang kalau salah-salah kita ngadon nih meleset, itu malah jadi rusakan seperti itu. Tapi kalau udah biasa ya tidak masalah, tambah empuk ya, tambah berongga dia nanti. Nah yang kedua tadi adalah mentega. Kalau teman-teman mengasih mentega itu standarnya kalau saya kan biasanya 1 kilo itu 1 on ya untuk menteganya ya, seperti itu. Tapi kalau kelebihan biasanya itu dia akan berat ya teman-teman. Kalau kelebihan mentega itu seperti itu biasanya ya. Tapi lagi-lagi kembali ke adonan kita, itu yang kedua. Nah yang ketiga, teman-teman bisa ya, kalau untuk biar gak keras ataupun gak alot, nah teman-teman bisa menggunakan kuning telur ya, atau ya telur lah intinya gitu. Tapi kalau yang lebih bagus itu kuning telur. Semakin telur itu semakin banyak, itu otomatis akan lebih bagus, lebih empuk. Jadi ketika nanti dingin, roti itu tidak ada masalah kan, seperti itu. Nah jadi hal-hal itulah ya yang biasa terjadi ketika, karena memang harus sinkron teman-teman ya, antara pengembang sendiri, kemudian tadi ada namanya Bakerin Plus ya, Bakerin Plus atau IF100 yang teman-teman gunakan, itu sebenarnya sinkron ya. Jadi dia kayak mengakumulasi gitu loh, akumulasi. Jadi saling bereaksi gitu ya, saling bereaksi. Adonan ini nanti dia jadinya agak seperti kopong-kopong itu ya. Itu kalau tapi kembali ke adonan ya teman. Adonan kita bagus itu kembali seperti kopong-kopong. Nah ditambah lagi dengan mentega tadi yang pas gitu kan. Mentega pas, air juga tidak terlalu keras. Kalau lembek itu biasanya ya resikonya nanti cepat dia kempes kembali kan, seperti itu ya. Tapi itu akan sangat membantu, air sendiri akan sangat membantu. Jadi adonan itu jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek. Kalau lembek lembek banget itu kadang-kadang kita sulitnya ketika kita meratakan adonannya, ketika akan memotong itu nanti lari dia, seperti itu kan. Nah yang berikutnya tadi adalah telur. Logikanya gini, kalau telur itu teman-teman sering ya memakan roti-roti ataupun kue-kue sejenis bolu, brownies dan lain-lain yang notabene itu menggunakan telur yang banyak ya, seperti itu. Jadi itulah fungsi telur, tapi itu yang dipakai kan biasanya kuning telur. Nah seperti itu. Jadi idealnya berapa Bang? Pemberian telur dari, ya kalau bisa 1 kilo itu 1 ya, atau 2 sebenarnya. Kalau lebih empuk lagi 1 kilo 1. Jadi kalau bikin 5 kilo ya kita kasih 5 gitu telur. Itu sangat membantu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman bisa memisahkan antara putih dan kuning, karena kuning inilah yang bisa mengikat serat, kemudian yang menjadikan roti ini semakin empuk, seperti itu. Jadi itu udah pasti teman-teman ya. Cuma ya itu kadang-kadang kalau kita dagang itu kan menghitung secara budget ya. Saya sendiri kadang membuat 5 kilo ya, saya beri 2 atau 3 ya. Tapi saya tahu ya teman-teman, ada beberapa teman saya gitu kan menggunakan telur yang lebih banyak, itu hasilnya memang empuk ya. Nah tapi sekali lagi ya, kita kembali kepada adonan kita masing-masing. Sebanyak apapun bahan, kalau kita ngadonnya kurang baik, ya itu otomatis nantinya akan menjadi permasalahan sendiri. Jadi wajar ya ketika kita itu menuntut adalah di adonan kita sendiri dulu. Jadi sempurnakan adonan kita, baru penambahan bahan ya. Apalagi kalau kita mengenai adonan cakwe itu kadang memang kalau kita lihat di konten-konten orang lain kan banyak yang bagus-bagus teman-teman ya. Kita sendiri ya ada seperti itu, tapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Jadi tidak terlalu alot, tidak terlalu keras gitu kan, seperti itu. Tapi
setidaknya layak untuk dijual kan, seperti itu teman-teman ya. Ya kita mencari formasi yang terbaik, karena memang cakwe itu cenderung berisiko lebih besar ya ketika kita membuat adonan. Nah jadi itu teman-teman ya, dari pertanyaan teman kita yang tadi dari Bang RSJ Unyu ini ada dua hal tersebut. Jadi semoga ini sedikit menambah wawasan kita kan, seperti itu. Karena bukan teman-teman saja yang kadang mengalami kendala, saya pun kadang-kadang mengalami hal serupa. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.